Salman, sesungguhnya saudaramu, karena Salman dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Abu Dzar. Wahai Salman, sesungguhnya saudaramu selalu siang harinya puasa, malam harinya sholat. Apa kata Salman? Semoga Allah merahmatinya. Allah merahmatinya. Dan tapi setelah pulang istri Abu Dzar, Salman mengetahui bahwasanya istrinya bukan memuji, kan, tapi mengeluhkan. Mengeluh. Tapi di dalam ucapannya dia memuji sebenarnya. Tapi dia mengeluhkan. Kalaulah seandainya dia siang berpuasa, malam beribadah, kapan dia menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah? Maka datang Salman kepada Abu Dzar, kemudian dia terangkan bahwa sesungguhnya bagi keluargamu adalah ada haknya, bagi dirimu ada haknya, bagi Allah ada haknya, dan begitu seterusnya. Dan ini persis terjadi juga pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika seseorang istri mengeluhkan tentang rajinnya ibadah suaminya. Dan Umar pun memuji laki-laki tersebut. Sampai berkata Shuraih Al-Qadi, kalau tidak salah saya, dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, sesungguhnya dia mengeluhkan, bukan memuji suaminya. Akhirnya dia diangkat menjadi qadi. Kalau seandainya engkau bisa mendapatkan sesuatu di balik perkataannya, maka sekarang saya memberikan kepada kamu keputusan. Maka diputuskan oleh Shuraih tadi agar suaminya berpuasa 3 hari dan tidak berpuasa 1 hari. Sama dengan seseorang yang kawin atau beristri 4. Jika seandainya dia tidak menikah dengan istri 4, berarti dia membagi harinya untuk Allah 3 hari, untuk istrinya 1 hari. Maka dia katakan, beribadahlah 3 hari, kemudian untuk istrimu 1 hari. Pembagian seperti ini adalah pembagian minimal yang kita kenal dari sejarah salaf rahimahullahu ta'ala. Ya, wallahu ta'ala alam. Oh, ini betul, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Dan ini lagi ngetren sekarang ini, metode dakwah yang hanya amar ma'ruf saja, tidak ada nahi mungkarnya. Bagaimana bersabar, bagaimana damai, bagaimana takwa, bagaimana ikhlas, bagaimana hati lembut. Tidak ada. Kalau seandainya bertanya tentang masalah hukum halal dan haram, stop. Karena ini akan memecahkan umat. Musibah zaman sekarang ini menjadi tren yang sangat luar biasa, dan ini tren tidak bagus. Karena Rasulullah SAW di samping beliau Bashir, sang memberi kabar gembira, beliau Nadhir, sang memberi kabar ancaman. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan tentang adanya surga, Rasulullah juga menyebutkan tentang adanya neraka. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan tentang tauhid, Rasulullah juga menyebutkan tentang syirik. Sebagaimana Rasulullah SAW menerangkan tentang hak, beliau juga menerangkan tentang batil. Harus ada keseimbangan, tidak boleh. Karena kita sudah dibuat perjanjian, menekan kontrak dengan Allah Subhanahu wa taala agar menerangkan apa yang telah kita ketahui, tidak menyembunyikannya. Wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Dan ingatlah, Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian terhadap orang-orang yang diberikan kitab untuk menerangkan dan tidak menyembunyikan kebenaran. Dan di antara bentuk menerangkan kebenaran adalah menerangkan yang halal-halal dan yang haram-haram. Yang boleh-boleh, dimana yang tidak boleh. Kan tapi kalau seandainya seorang da'i hanya bisa menyampaikan tentang masalah hati, tapi tidak bisa menerangkan tentang halal dan haram, ini dia da'i, akan tapi dia tidak da'i yang sempurna yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga sebaliknya. Jika seandainya seorang da'i hanya bisa menyampaikan hal-hal ancaman saja,
Barang siapa yang melakukan hal ini syirik, barang siapa yang melakukan ini bid'ah, barang siapa yang melakukan ini begini dan semacamnya, tapi tidak pernah memberikan kabar gembira kepada manusia, ini juga ini salah. Ini salah, ini salah. Oleh itu sebaik-baik umat adalah umat menengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Begitulah kami jadikan kalian umat yang benar-benar menjadi orang penengah, perantara. Ya. Jadi kita harus menyampaikan kebenaran sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan saya rasa sudah saatnya memang kita menerangkan kebenaran sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Jangan sebut masa sekarang adalah masa persatuan umat dan semacamnya. Karena menyatukan umat di dalam sebuah pemahaman yang tidak ada nahi mungkar, maka dia adalah Islam yang tidak sempurna. Ya, wallahu ta'ala alam. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka, dengan permasalahan wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Coba lihat bagaimana menafsirkan ayat ini di dalam dua permasalahan. Orang pada zaman tabi'in mereka memahami, atau sebagian sahabat memahami ayat ini, terutama sahabat-sahabat yang masih muda, atau sebagian tabi'in memahami wala tulqu biaidikum ila taluka, janganlah bawa diri kalian kepada kehancuran. Beliau mengatakan kita jangan berjihad ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berjihad berarti kita membawa diri kita kepada kehancuran. Pakai ayat ini. Apa kata salah seorang sahabat? Kadzabtum, salah kalian di dalam memahami ayat. Sesungguhnya ayat ini turun kepada kami ketika kami meninggalkan jihad dan disibukkan dengan sawah ladang kami. Loh, kok bisa? Malah ayat ini ketika kalian sibuk dengan sawah ladang dan meninggalkan jihad. Bagaimana tidak? Kata sahabat tersebut, ketika kami meninggalkan sawah ladang kami dan meninggalkan jihad, berarti kami telah meninggalkan celah-celah untuk musuh-musuh Islam untuk menyerang kembali negara-negara Islam yang telah diambil oleh Islam. Nah, dengan tidak adanya jihad berarti memudahkan musuh dan meleluasakan mereka untuk menyerang, dan di sanalah kehancuran kami. Maka ayat ini menyuruh kita untuk berjihad, bukan untuk meninggalkan jihad. Coba lihat. Dua permasalahannya. Begitu juga dengan permasalahan ini, harus diporsikan sesuai dengan porsi yang benar. Bahwa wala tulqu biaidikum ila tahlukah, tentang masalah dakwah, bahwa jangan buat diri kalian ke dalam kehancuran. Bisa saja bermakna begini. Kalian jika seandainya berdakwah setengah-setengah, maka akan membawa kehancuran pada diri kalian. Allah akan tuntut kepada kalian perjanjian yang Allah buat antara kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah kehancuran kalian. Dan juga bisa saja bermakna kehancuran, jangan dijatuhkan ke kehancuran kalian, yaitu kalian jika seandainya berdakwah dengan sesuatu yang kalian tidak mampu, maka kalian akan membuat hancur umat. Menyampaikan sesuatu yang kalian tidak tahu, berkata tanpa ilmu dan semacamnya, akan membuat kehancuran umat. Maka jangan jatuhkan diri kalian kepada kehancuran. Ayat tentang masalah ini bermacam-macam maknanya, kan, tapi ini tentang masalah jihad, dan saya rasa tidak ada sangkut pautnya dengan masalah dakwah. Ya, wallahu taala alam. Ya. Ada pertanyaan terakhir mungkin? Kita tutup. Dengan demikian kita cukupkan pengajian kita sampai di sini, dan yang saya pegang di hadapan saya ini adalah Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan kita cukupkan sampai di sini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.